Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Kembali malam ini kita berjumpa di pembelajaran kita di mata kuliah manajemen risiko. Malam ini kita sudah sampai pada materi ke-13 ya. Ini adalah materi terakhir kita di semester ini ya. Karena materi 14-15 kita akan manfaatkan dengan penyampaian tugas makalah ya dalam bentuk PowerPoint yang nanti setiap kelompok akan menampilkan ya. Nanti rencana kita akan pakai Zoom ya, karena kita sampai pertemuan 15 itu masih online ya. Jadi kita akan buat Zoom ya. Buat Zoom nanti linknya akan saya siapkan. Anda bisa join di pembelajaran 14-15 ya. Nanti peserta yang tampil akan saya share ya di grup WA kita, siapa yang peserta pertemuan 14, siapa peserta pertemuan 15 ya. Baik, pada pertemuan 13 ini kita akan membicarakan masalah penanganan ya, penanganan risiko ya. Masih dalam kategori penanganan risiko, saya share dulu ya. Saya share dulu. Jadi pada materi ini kita akan menyampaikan regulasi manajemen risiko perbankan, peraturan ya, ketentuan SOP ya di dalam perbankan. Jadi perbankan sendiri ya, atau sebenarnya semua perusahaan juga mempunyai regulasi aturan ya, aturan main di dalam bagaimana cara penanganan risiko. Nah, khusus ini kita akan membicarakan regulasi manajemen risiko ya. Yang slide-nya tidak banyak, cuma 2 ya, karena pemaparan yang lain Anda silakanlah untuk mencari sendiri ya. Jadi apa yang dilakukan perbankan nih di dalam memanage regulasi memanage risikonya ya. Pertama harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik itu undang-undang pemerintah, undang-undang hukum ya, undang-undang perbankan dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang harus mereka taati ya di dalam pengoperasian suatu bank ya. Jadi harus betul-betul toolsnya atau rulesnya harus sesuai dengan undang-undang ya, peraturan yang berlaku ya. Jadi itu pertama ya. Jadi itu cara pertama untuk meregulasi daripada risiko yang akan dihadapi oleh perbankan. Harus taat ya. Taat terhadap peraturan atau undang-undang yang berlaku. Yang kedua harus ada pengawasan aktif ya. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris bagi direksi ya. Yang mengawasi direksi adalah Dewan Komisaris. Kemudian ada pengawasan juga direksi ya. Jadi untuk mengawasi orang yang di bawahnya, manajer ke bawah itu harus diawasi oleh tim direksi. Kemudian kalau secara khusus, kalau perbankan syariah, dia punya Dewan Pengawas Syariah. Apakah regulasi ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, ya, maqasid syariahnya. Jadi, maka di perbankan syariah harus ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Dan kemudian di setiap level manajerial itu ada Komite Pemantau Risiko namanya, KPR ya. Komite Pemantau Risiko. Jadi ini adalah bagian atau subbagian daripada pengawasan direksi
yang berjenjang juga ya. Komite itu berjenjang juga ke bawah ya. Jadi ini adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi. Kemudian ada namanya Komite Manajemen Risiko, ya. KMR ya. Ada KPR, ada KMR, ada Satuan Kerja Manajemen Risiko ya. Sorry, itu bukan resiki ya, risiko. Lalu di level paling bawah ada namanya Satuan Kerja Operasional ya, atau Satker ya. SKO ya, Risk Taking Unit atau bahasa Inggrisnya. Jadi setiap level manajerial itu harus ada tim pengawas. Harus ada tim pengawas tentang penanganan risiko ya, tentang penanganan risiko. Jadi ini untuk mencegah agar jangan sampai risiko yang terbesar itu akan dialami oleh perbankan. Jadi kalau institusi perbankan ini sangat ketat ya, sangat ketat sekali di dalam pengawasan manajemen risikonya ya. Walaupun ya pernah juga kita dengar jebol juga ya, jebol juga ya. Jebol itu bukan karena sistem ya, tapi karena individu ya, human error ya, manusianya yang tidak istiqomah di dalam menjalankan atau tidak amanah di dalam menjalankan perannya ya, peran. Jadi inilah penjelasan saya tentang regulasi manajemen risiko perbankan. Jadi ini bisa juga ditiru ya, atau diambil contoh bagi institusi-institusi perusahaan lainnya yang menetapkan atau menerapkan ada level-level pengawasan atau manajemen risiko ya di perusahaan tersebut. Memang akhirnya akan membuat biaya operasional perusahaan itu besar ya, tapi itu akan menjamin bahwa risiko yang akan kita hadapi itu akan bisa segera ditangani. Baik, sekian dulu penjelasan saya tentang materi 13 ya. Adapun referensi atau yang lainnya silakan Anda baca-bacalah buku dan juga buka googling ya di internet tentang manajemen risiko ya, regulasi dan sebagainya. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu untuk kita semua.